Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi ini. Sebenarnya saya tetap mencari materi yang cocok buat kalian. Kenapa kalian dari teknik industri yang mana harus cocok dengan material teknik? Karena saya sendiri itu mencarinya itu sesuai dengan yang Anda bisa atau mudah dimengerti. Sehingga ini saya dapat materi yang sekiranya mudah dipahami oleh kalian. Oke, kita langsung klasifikasi material dan struktur material padat. Sekilas ini pengertian umumnya. Secara alamiah, bahan adalah suatu materi dari mana suatu benda itu dibentuk. Benda itu bukan selalu dari satu macam bahan, tetapi dapat dari berbagai macam bahan yang dapat menjadi satu satuan sifat. Jadi campuran, logam, alloying gitu. Secara umum, bahan yang kita kenal dan yang akan dibahas pada kuliah ini terklasifikasi sebagai berikut. Engineering material. Yang pertama itu ada bahan logam, bahan polimer, bahan keramik, dan komposit. Tapi kita hanya membahas untuk bahan logam saja ya, tidak membahas 2, 3, sama 4-nya, karena ada materi tersendiri. Tapi yang saya tahu itu bahan komposit dari LPS yang saya baca itu. Kita lanjut. Perubahan peranan pada masa depan. Jadi semua bahan ini material itu akan ada di sini. Misalkan bahan-bahan di sini polimer. Artinya bahwa bahan polimer itu tidak akan mudah pecah. Kalau misalkan pesawat itu tidak ada polimernya juga, maka dia tabrakan dalam sedikit pecah. Oke, ini untuk semua bahannya ya, semua bahan di seluruh dunia atau total pemakaiannya. Di situ ada aluminium campuran, ada titanium campuran, ada super alloy atau super campuran, ada komposit, steel alloy, sampai ke yang lainnya yang banyak digunakan. Lanjut, definisi material. Ini sudah ada banyak ya. Ada material science, material engineering. Untuk saya sendiri itu kebanyakan itu material science. Jadi saya itu lulusan material science. Lanjut, material itu sendiri adalah suatu komposisi partikel yang sanggup membentuk satu kesatuan, di mana daripadanya dapat dibentuk suatu benda yang memiliki sifat yang homogen, menyatu. Yang kedua, material science adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari sifat-sifat dasar suatu bahan, struktur dan data fisiknya. Suatu bahannya itu bersifat kristal atau bersifat amorf. Strukturnya juga struktur kristal, amorf, polyamorf, polikristal. Sifat-sifat fisiknya mudah retak, misal itu ya. Terus material engineering adalah disiplin ilmu teknik bahan atau teknik material, terutama mempelajari dan membahas dasar-dasar ilmu terapan bahan yang digunakan untuk memberikan informasi dan petunjuk untuk membuat suatu produk. Misal plastik lah pada industri, dalam kemasan. Plastik memang yang mudah kebakar. Misal plastik yang sering kita gunakan, kantong plastik lah, sebenarnya itu banyak terdiri dari polimer. Dan berbahayanya kenapa kantong plastik itu ini ada gangguan. Misal kantong plastik lah, kantong plastik itu kenapa dia berbahaya?
banyak dari pemerintah itu melarangnya. Karena ternyata temuan dari sifat polimer itu bahwa kantong plastik itu ada unsur atau ada molekul atau senyawa yang memang dia berdiri bebas. Artinya berdiri bebas, ada satu molekul yang berdiri bebas, dia akan berikatan dengan apa saja yang ada di dekatnya, apalagi misalkan panas. Dia kena panas dengan ada minyak, jadi dia akan berikatan dengan minyaknya. Dan nanti kalau dia berikatan kena kita bisa makan, dia akan menjadi sebuah racun. Terus yang keempat itu metalik material adalah bahan yang memiliki sifat karakter bahan panas yang tinggi, penghantar panas dan listrik yang baik. Contohnya besi, baja, aluminium, tembaga. Jadi misalkan besi, titik didihnya sekian. Jadi meskipun Anda memanaskan sampai ke titik didihnya, dia tidak akan sampai melebur. Kelima, ferrometal atau alloy. Alloying itu biasanya campuran dari logam. Bahan di sini pengertiannya bahan logam besi yang mengandung paduan unsur lain dalam persentase yang tinggi. Jadi fungsinya campuran logam, kebanyakan ada campuran logam besi itu untuk untuk mencari panas yang lebih tinggi. Misal panas besi itu 1000 dia mendidih. Dengan campuran itu mungkin kepanasannya bisa lebih tinggi, mungkin jadi 1500. Terus yang keenam, non-porous metal adalah bahan logam dan logam paduan yang tidak mengandung besi. Dan apabila ada kandungan besi di dalamnya, tentunya dalam persentase yang sangat kecil. Itu contohnya Al, aluminium, seng. Nah, itu kan bahan yang tidak mengandung besi. Terus nomor 7 itu keramik metal adalah bahan yang komposisinya terjadi atas bahan logam dan non logam. Bahan keramik biasanya bersifat keras tetapi rapuh serta memiliki sifat suhu cair yang sangat tinggi. Jadi buku sifat cairin, maksudnya suhu didihnya itu lebih dari 4000 Celcius. Pembuatan keramik. Yang kedelapan itu ada polimer. Polimer adalah bahan yang memiliki sifat utama berantai yang panjang. Jadi polimer itu memang rantainya panjang kalau dalam ikatan kimianya, ikatan antar atomnya. Ikatan molekulnya panjang atau memiliki jaringan yang berelemen dengan berat yang rendah. Misalnya contohnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah ini yang sering digunakan dalam polimer itu polistiren. Lanjut. Ada komposit material. Ini yang kita bahas ntar di bab belakang ini. Bahan yang eksistensinya terjadi karena percampuran dari 2 atau 3 macam bahan lainnya, yaitu terjadi dari komposisi bahan logam, keramik, dan polimer. Makanya dinamakan komposit. Seperti fiberglass, epoxy matrix. Fiberglass itu yang banyak digunakan pada kaca mobil. Yang ke-10, elektronik material adalah bahan yang khusus digunakan untuk komponen-komponen suku cadang dalam industri pelistrikan, terutama dalam bidang mikroelektronik seperti silikon, fiber optik, kalium dan yang lainnya. Oke, ini gak usah. Nah ini karena Anda industri. Daftar aplikasi bahan industri dengan sifat umumnya. Tembaga misal situ. Ada kawat penghantar, aplikasinya sebagai kawat penghantar. Sifat umumnya penghantar listrik, sangat baik, mudah dibentuk. Terus ini ferrosilikon, Fe-nya itu besinya itu sekitar 3%. Itu aplikasinya sebagai berbagai motor dan generatornya. Yang sekiranya mudah diingat atau
Saya cari, kalau kaca jendela itu biasa ya, itu SiO2. Komponen pada perkakas. Ini polimer, tapi ini polimer yang baik ya, bukan polimer kayak semacam kertas kantong itu. Ada polietilen, pembungkus makanan obat-obatan. Jadi dia memang khusus dibuat untuk membungkus obat-obatan agar agar dia tidak teroksidasi dengan zat luar ya. Misalkan aja ada Fe. Kalau dia teroksidasi maka dia akan menjadi Fe2O3 atau Fe3O4. Itu. Ini barium titanium. Peralatan radio, transistor, record player. Kebetulan ini barium ini masih hampir sama dengan tesis saya. Kita lanjut. Sekarang kita membahas masalah struktur, sifat bahan, dan proses bahan industri. Yang pertama itu struktur. Struktur dalam bahan industri pengamatannya dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu atom. Beberapa atom menjadi molekul. Dari atom yang dikelilingi oleh elektron-elektronnya yang dapat membawa sifat dari bahan itu sendiri. Jadi dia semacam susunan ya. Contohnya itu panas, magnet, listrik, optik. Juga dapat data dari bahan yang tahan akan korosi. Terus ada ikatan atom. Ikatan atom suatu unsur bahan dapat membedakan antara bahan metal, polimer, keramik, dan kompositnya. Dalam hal ini, membahas struktur suatu bahan akan berhubungan dengan struktur atomnya, susunan atomnya, struktur butirnya, dan struktur fasenya. Misalkan struktur atomnya strukturnya bagaimana? Ortorombik, kubik. Terus susunan atomnya itu bagaimana? Face to face. Misalkan FCC kayak. Terus yang pertama itu struktur butirannya. Butiran itu berarti dia menyangkut dengan hampir sama dengan fasa. Fasanya itu kristalin atau amorf. Tambahan di sini, struktur kristal sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis seperti sifat logam, keuletan, kekuatan, dan tahanan kejut. Artinya kristal yang misal FCC misal itu seperti kubik itu otomatis dia kuat karena strukturnya sudah misalkan secara logika dia 4x4 kubik, berarti dari kan kubus, otomatis dia akan kuat. Misalkan kalau dia dibandingkan dengan ortorombik yang panjang. Terus struktur butiran terdapat pada sebagian besar golongan bahan logam, beberapa macam keramik, dan kadang-kadang polimer. Oke, lanjut ke sini. Struktur fasa sangat berperan dalam menentukan sifat bahan. Bentuk kristal dapat berubah karena perubahan fasanya. Misalkan di sini itu F2 besi lah. Besi itu kan kalau dalam tabel periodik itu Fe. Sedangkan besi itu ada fasanya itu fase yang bisa berubah, yang mudah berubah, dan yang fase stabil. Sedangkan fase yang stabil itu adalah F2O3 itu, tapi dalam F3O4-nya. Yang stabil itu magnetiknya itu F3O4-nya. Sedangkan yang tidak stabil itu F2O3-nya itu masih terbagi lagi, magnetik, mahemik, di situ. Makanya dengan perubahan fasa, misalkan dari F2O3 ke E4 itu akan berubah drastis sifat magnetnya, sedangkan sifatnya magnet yang paling tinggi itu F3O4-nya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke sifat bahan. Sifat bahan dibagi menjadi dua, yaitu sifat mekanik dan sifat fisis. Satu di sini sifat mekanik. Suatu bahan adalah sifat yang menyatakan bagaimana bahan itu bersikap terhadap gaya dan tekanan yang bekerja padanya. Jadi jika diberi gaya dari luar, bagaimana dia akibatnya.
Sifat mekanis bahan yang paling umum diantaranya adalah kekuatan, keuletan seperti yang dibahas minggu kemarin. Terus sifat-sifat yang penting dari sifat mekanis adalah tahan gesekan, tahan benturan, dan tahan kejutan serta yang lainnya. Itu untuk mekanisnya. Jadi lebih ke dalam visualnya ya, lebih ke visualnya. Tapi kalau sifat fisis, yang termasuk sifat fisis bahan adalah listrik, magnet, optik, panas, lentur, dan yang lainnya. Sifat fisis itu tergantung dalam dua hal. Yang pertama, struktur gahamnya dan prosesnya. Ini beberapa perbedaan antara sifat mekanis dan sifat fisiknya. Oke, yang pertama itu rangka kimia, taraf rangka, korosi. Kita langsung kekerasan mungkin. Kalau sifat mekanisnya itu kekerasan itu tahan gesekan, tahan keuletan. Tapi kalau magnetik itu ada ferrimagnetik, ferromagnetik, paramagnetik. Yang berubah itu mungkin dia adalah dalam bahasa material itu yang berubah itu arah magnetnya. Ferrimagnetik itu bagaimana arah magnet, ferronya paramagnetiknya. Terus lagi ini impact. Misalkan di sini impact, penyerangan energi, ketebalan dan temperatur transisinya. Kalau ada impactnya. Tapi kalau dalam sifat fisiknya itu panas, misal thermal itu kapasitas panasnya, hantaran panasnya serta ekspansi panasnya. Oke, kita lanjut itu masalah proses. Engineering process yaitu bahan industri yang terbuat dari bahan dasar yang diproses menjadi suatu produk industri. Berdasarkan jenis material engineering process diproses sebagai berikut. Logam itu pengecoran. Ada cor pasir, permanen cor langsung, dan cor presisi. Mungkin yang sekarang jadi penelitian saya itu adalah cor pasir ini ya. Saya masih meneliti tentang cor pasir. Terus yang kedua itu farming, tempa, guling, roll, dan tekuk sinteringnya. Yang ketiga itu penyambungan, las. Terus lanjut machining, potong, powder, metalurgi. Terus polimer, ini nggak usah ya, biar cepat. Ini proses sintering itu proses pemanasan saja ini. Nama sintering itu proses pemanasan. Nah ini pengaruh lingkungan terhadap sifat bahan industri. Lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap bahan dengan prosesnya, terutama yang menyangkutnya. Yang pertama itu beban, ada temperatur, atmosfer, korosi, radiasi. Bahas di bawah. Yang pertama itu pengaruh terhadap lingkungannya itu masalah beban. Beban yang bekerja pada suatu bahan dapat merubah secara drastis sifat bahan. Memang hal ini tergantung pada tipe-tipe bahan dan bagaimana bentuknya. Contohnya perubahan kekuatan karena kelelahan. Artinya misalkan di sini ada karet. Kita mencari masalah regangan dan tegangannya. Kita tarik sampai benar-benar dia ke deformasi plastiknya atau dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, berarti dia perubahan di dalam bahannya itu akan berubah juga gitu. Yang kedua itu temperatur. Perubahan temperatur merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan sifat bahan. Artinya seperti misalkan tadi kita berbicara masalah Fe ya. Fe lagi, kita berbicara Fe lagi, misalkan Fe yang Fe2O3 itu yang tidak stabil itu akan menjadi stabil, berubah menjadi Fe3O4. Itu salah satunya adalah temperatur. Dengan kita menaikkan suhu temperaturnya, maka ikatan-ikatan di dalam itu akan merubah fase dari Fe2O3 itu menjadi fase Fe3O4. Mungkin begitu. Nah ini grafik yang menggambarkan bagaimana suatu bahan akan mengalami perubahan kekuatannya akibat perubahan temperatur yang dialami oleh bahan. Ini beberapa ya, apa gambarnya. Oke,
atmosfer. Pada peristiwa fisika kimia kita ketahui bahwa sebagian besar bahan logam dan polimer akan bereaksi terhadap unsur atau gas lain, terutama oksigen. Peristiwa ini sering terjadi pada saat temperatur. Misalkan buah lah. Buah kalau kita diamin di luar atau tanpa ditutupi apa-apa, itu akan berubah hitam. Itu akibat hasil oksidasi dari oksigen. Yang keempat, korosi. Bahan logam sering diserang oleh berbagai macam larutan pembawa sifat korosi. Hal ini juga sering terjadi pada bahan polimer dan keramik. Itu disebabkan oleh peristiwa kimia biasa ataupun peristiwa elektrokimia. Kalau korosi itu misalkan karatan, bahasa umumnya itu karatan. Ya, Anda pasti tahu korosi itu lambat laut suatu bahan, misalkan besi, kalau dia didiemin pasti dia akan korosi. Ya. Terus kimia, radiasi tinggi seperti yang terjadi di dalam dapur, reaktor nuklir dapat merubah struktur di dalam bahan industri, ataupun kerusakannya akan merubah sifat mekanik, fisik dan struktur di dalamnya. Ini jarang terjadi. Terus sekarang tentang masalah struktur dan energi atomnya. Ada 4 tingkatan besar dalam struktur. Struktur atom, susunan atom, mikrostruktur, dan makrostruktur. Gak ada dibahas. Oh, ada mungkin di bawah. Sekarang struktur kristal, material engineering. Partikel adalah sebuah satuan dasar dari benda atau materi. Partikel merupakan satuan terkecil dari suatu materi, jadi paling kecil. Jenis partikel ada 3, ada atom, molekul, dan ion. Jadi partikel dasar penyusun materi. Yang paling kecil berarti partikel. Partikel ini digolong menjadi atom, molekul, dan ion. Jadi dibagi 3. Pertama itu atom. Adalah satuan terkecil. Satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti. Jadi misalkan ini atom. Itu ada kecil di sini, itu adalah inti. Yang terdiri inti yang biasanya mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, dan kulit yang berisi muatan negatif yaitu elektron. Jadi biasanya itu ini ada orbitalnya juga. Ini misal ini orbital, ya. Nggak bisa nulis kalau di sini. Jadi keduanya itu menghitung proton dan neutron itu ada di sini, dan di sini biasanya itu ada elektron dan neutron. Ini akan mengelilingi inti dari atom ini, seperti halnya bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Elektron mengelilingi inti atom. Misalkan yang tadi, elektron mengelilingi inti atom dalam orbitnya. Jadi misalkan ini adalah orbit atomnya, orbit elektronnya. Atom mempunyai karakteristik tertentu, yaitu jumlah proton dan elektron adalah sama. Artinya jumlahnya yang positif dan jumlah yang negatif itu harus sama, sehingga timbullah kata netral. Jika tidak sama disebut ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik disebut kation, dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Jadi harus diingat, yang positif itu kation, yang negatif disebut anion. Kalau ini nggak usah saya ya, Anda baca yang massa elektronnya ini. Nah, ini setiap unsur kimia dibedakan oleh jumlah proton di dalam intinya, atau nomor atom itu Z. Jadi Z itu jumlah protonnya atau nomor protonnya. Terus nomor atom merupakan bilangan bulat dan mempunyai jangkauan dari 1 untuk hidrogen hingga 94 untuk plutonium. Jadi akan ada banyak, misal 1s, 2s. Jumlah proton sama pada unsur tertentu, namun jumlah neutron bervariasi.
Massa atom dapat dinyatakan sebagai jumlah proton dan neutron Z plus N. Kita langsung aja ya. Ini pembahasan. Nah ini molekul. Karena kita tadi sudah membahas masalah atom, sekarang kita membahas atom molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom unsur. Jadi lebih tingkatannya lebih gede dari atom. Bisa 2 atau lebih. Artinya berbicara molekul, maka yang dibayangkan adalah gabungan atom, atau di sini bukan satu atom. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur senyawa. Molekul ada 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Yang pertama itu molekul unsur itu gabungan atom unsur yang sama, O2, H2, O3. Sedangkan senyawa itu berarti dia akan ada 2, H2O, berarti H-nya plus, O-nya min, CO2, C-nya plus, O-nya min. Materi zat secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yang tunggal dan campuran. Misal sini bentuk materinya ada zat tunggal, ada campuran, ada unsur, ada senyawa, ada homogen dan heterogen. Lanjut. Unsur adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Nah, proton yang sama ya. Jumlah ini sebagai nomor atom atau unsurnya. Unsur ini didefinisikan juga sebagai zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang kecil, contohnya H2O, air. H2O terdiri dari 2 unsur hidrogen dan oksigen. Jadi sudah tidak bagi lagi. Terus senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari atas beberapa unsur yang saling terkait. Senyawa dibentuk minimal 2 unsur yang berbeda. Walaupun dibentuk dari unsur yang berbeda, senyawa tetap disebut zat tunggal karena sifat-sifat unsur yang membentuknya tidak dapat ditemukan pada senyawa lainnya. Dengan kata lain, senyawa adalah zat yang baru. Contoh misal di sini H2O, sedangkan di situ H2O ya, menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Hidrogen gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Ya. Terus ada campuran. Terus saya model atom Bohr. Ini daftar periodik. Daftar periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan struktur elektronnya, sehingga sifat kimia unsur-unsur berubah secara teratur sepanjang tabel. Setiap unsur didaftarkan berdasarkan nomor atom dan lambang unsurnya. Dari tabel periodik dapat diperoleh data-data tentang pertama itu mengenai arti kolom dan lajurnya. Ada kolom, nomor atom suatu unsurnya. Jadi di dalam tabel periodik itu juga ditulis ada nomor atom suatu unsurnya, ada massa suatu atomnya, ada valensi unsur, ada golongan Lagrange dan unsur metaloid. Metaloid adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Jadi bingung logam dan non-logam, jadi campurannya. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid itu adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Jadi ada yang pertama itu kalau metaloid adalah semikonduktor dan logam konduktor. Tapi metaloid tidak logam dan bukan logam. Metaloid itu logam dan non-logam. Ada 7 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron, silikon sampai seterusnya. Jadi ini seperti tabel periodiknya. Ini tabel periodik yang lengkap ya, karena sudah jelaskan keseluruhannya ini. Dari gambaran di atas terlihat dengan penguasaan kimia maka akan lebih mudah dapat menguasai lebih lanjut. Jadi kalau kimia pasti lebih menguasai kalau dilihatkan di sini. Udah. Mungkin itu saja dulu ya. Ikatan atom ini akan kita bahas untuk minggu depan. Kalau ada yang nanya, Pak, kapan kita UTS?
UTS itu akan kita laksanakan itu kalau bab ikatan atom ini selesai ya. Sekarang kan bab 2 itu sebenarnya kristalografi dan ikatan atom. Maka saya bahas lagi tadi tentang material. Oke. Ini masih nyampe ini bab tentang materialnya itu sendiri pembukaannya. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang masalah ikatan atom. Ikatan atom sebenarnya kan itu ada ikatan primer dan sekunder. Namanya primer berarti ada yang primer itu berarti terkuat, dan ada sekunder udah berarti cadangannya. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.